Kuil Abu Simbel, c. 1264 SM. Semua negeri telah jatuh bersujud di bawah sandalnya untuk selama-lamanya. Sekitar tahun 1264 SM, Firaun Mesir Ramses II, c. 1278-1237 SM, memiliki dua kuil besar Hiun yang dipahat dari tebing di tepi barat Sungai Nil di Mesir Selatan. Pintu masuknya dijaga oleh 4 patung Firaun yang sangat besar, duduk dalam kemuliaan dan mengenakan simbol kerajaan ilahi, termasuk mahkota ganda yang menandakan otoritasnya atas Mesir Hulu dan Hilir. Kuil-kuil tersebut dirancang untuk menandakan dan mewujudkan status, ambisi, dan kekuatan unik para Firaun Mesir kuno. Tradisi Firaun. Ramses II mewarisi tradisi yang sudah sangat kuno, sekitar 1800 tahun sebelumnya. Raja Narmer, disebut Menes oleh sejarawan Yunani kuno Herodotus, pertama kali menyatukan kerajaan Sungai Nil Hulu, Selatan, dan Hilir, Utara. Perbuatan Narmer dicatat di atas palet batu, yang ditemukan dari sebuah kuil di Hierakonpolis pada abad ke-19, dan memberikan salah satu penggambaran Raja Mesir yang paling awal diketahui. Palet itu bertuliskan banyak simbol dan tradisi yang akan melambangkan para Firaun selama 3 milenium berikutnya. Misalnya, Narmer diperlihatkan memegang rambut musuh, hendak memukulnya, dan Ramses II sering digambarkan dengan cara yang sama. Kekuatan militer dan kekuatan supernatural adalah ciri khas kerajaan Mesir. Firaun, seperti para dewa, sering ditampilkan jauh lebih besar daripada manusia biasa. Situasi geografis Mesir dengan kontrasnya yang mencolok antara lembah Nil yang subur dan deltanya, yang bermuara di utara ke Laut Mediterania, dan bentangan gurun yang tidak dapat dihuni di sekitarnya memunculkan budaya dan peradaban kerajaan yang unik. Firaun dipandang sebagai dewa yang hidup, yang dapat mengendalikan tatanan alam semesta, termasuk banjir tahunan Sungai Nil, yang membawa lumpur pemupukan untuk mengisi kembali tanah. Firaun juga sering digambarkan sebagai petani dalam adegan pertanian, mewakili peran mereka sebagai penjaga tanah. Kerajaan Lama. Kerajaan lama yang mengikuti Narmer diperintah oleh suksesi dinasti yang dipimpin oleh Firaun yang kuat, yang menyalurkan kekuatan birokratis dan ekonomi kerajaan bersatu ke dalam proyek pembangunan yang monumental, seperti pembangunan piramida. Ini, pada gilirannya, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi, meningkatkan perdagangan dengan kerajaan lain di Timur Dekat dan Mediterania. Di Kerajaan Lama, dewa-dewa yang dominan adalah Ra, dewa matahari, Osiris, dewa kematian, dan Ptah, sang pencipta. Di Kerajaan Tengah dan Baru yang mengikutinya, yang diperintah oleh keluarga-keluarga dari Thebes, Amon menjadi dewa utama. Sebagai penguasa tertinggi, Firaun terkait erat dengan para dewa, dan diakini sebagai inkarnasi hidup dari dewa-dewa tertentu. Kerajaan Baru. Pada abad ke-23 SM, Kerajaan Lama runtuh. Setelah apa yang dikenal sebagai periode menengah, dinasti Kerajaan Tengah memulihkan kendali terpadu atas Mesir dari tahun 2134 SM hingga sekitar tahun 1750 SM, ketika mereka diserang oleh Hyksos, mungkin Semit dari Syria. Hyksos, pada gilirannya, diusir dari Mesir sekitar tahun 1550 SM, dengan dinasti 18, bisa dibilang yang terbesar dan terpenting berkuasa, dan mendirikan kerajaan baru. Pada saat ini, keabadian diakini tersedia tidak hanya untuk Firaun, tetapi juga untuk para pendeta, ahli Taurat, dan orang lain yang mampu membeli persembahan, mantra, dan mumifikasi, dan banyak kuburan digali ke lembah para raja untuk diisi dengan luar biasa barang kuburan yang kaya. Di bawah Firaun ekspansionis, seperti Thutmose III dan Ramses II, kendali Mesir diperluas ke Asia hingga Sungai Efrat, dan naik ke Sungai Nil hingga Nubia. Bukan kebetulan bahwa Ramses membangun Abu Simbel di Nubia, selain mewakili kemuliaan ilahi para Firaun Mesir pada umumnya, kuil itu juga merupakan simbol kendali Ramses atas wilayah yang baru saja ditaklukkan.